Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari uh, perenungan saya ya terhadap firman Tuhan. Jadi sekalipun uh, yang saya bagikan adalah dari pembacaan firman Tuhan yang sedang saya lakukan saat ini, tapi ini bukan bagian dari rema, tapi uh, lewat lewat uh, firman Tuhan yang hebat ini saya kembali ingin menegaskan kepada kita supaya sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh menghidupinya, meresapi firman Tuhan itu di dalam seluruh hidup kita, menaruhnya di dalam loh hati kita, me, mengaminkannya, mempercayainya tanpa mempertimbangkan logika kita, apalagi perasaan kita. Jadi kalau 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 bahasa kerennya iman menurut saya adalah beriman atau percaya penuh itu berarti bahwa kita tetap yakin walaupun itu nggak klik dengan logika kita, bahkan tanpa mempertimbangkan perasaan kita. Ketika kita beriman, kita nggak boleh uh, nggak boleh uh, mengikuti kemampuan berpikir kita. Memang Tuhan memberikan pikiran untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, hal yang baik, kebajikan, yang sedap didengar, memikirkan, mempertimbangkan, memutuskan segala sesuatu dalam hidup. Tetapi soal beriman, kita nggak boleh dasarkan pada kemampuan manusia kita. Tidak mendasarkan pada logika kita, terlebih perasaan kita. Tetapi sungguh-sungguh yakin sepenuh hati di dalam batin kita. Seperti yang saya katakan bahwa dasar iman kita itu kan kekuatan Tuhan. Dasar kita beriman adalah kekuasaan Tuhan. Dasar kita beriman adalah janji firman Tuhan, kesetiaannya. Jadi itulah kenapa saya tegaskan jangan pakai logika kita, apalagi perasaan kita. Pada rekomendasi video hari Sabtu juga uh, nanti kalau mau dengarkan silahkan gitu ya. Ditegaskan bahwa sungguh-sungguh harus uh, harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa orang kemudian gak percaya kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan, kepada kekuatannya, kepada kasihnya, kesetiaannya, karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Padahal kalau uh, sungguh-sungguh merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu adalah penyayang, penuh kasih setia, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dituliskan di Mazmur 86 ayat 15. Kenapa orang tidak percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak tahu tentang Tuhan. Kenapa tidak tahu tentang Tuhan? Karena dia tidak pernah menyediakan waktunya untuk belajar tentang Tuhan, untuk mengenal Tuhan lewat pembacaan firman-Nya. Dan yang lebih dalam adalah dia tidak bersedia, dia enggan untuk menyediakan waktunya
untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, di mana itu adalah waktu yang terbaik untuk Tuhan membuka pikiran kita, membuka pengertian kita, memberikan kita pemahaman tentang siapa Dia, sehingga Dia kita kenal. Kita tahu Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, dan kita mengenal Dia. Sebetulnya bukan cuma ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, tapi lewat kesaksian hidup kita yang sudah lalu-lalu. Kita kenal bahwa Dia setia, Dia baik, Dia mengampuni, Dia menolong kita. Nah, itu kan harus dikumpulkan. Kalau kita tidak kenal seseorang, bagaimana mungkin kita akan percaya kepada Dia. Nah, itu salah satu pesan utama dari rekomendasi video tersebut. Tapi yang mengarahkan kita percaya kepada Tuhan kan firman-Nya. Maksudnya ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, kita baca Tuhan adalah penolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Itu kan harus ada tuntunan dari firman Tuhan. Nah, jadi yang saya mau tetap tegaskan pada sharing kali ini adalah supaya ketika kita membaca firman Tuhan itu betul-betul bukan sekedar pengetahuan, ya, maksudnya sekedar baca, tapi hidupi. Nah, pengalaman saya bagaimana supaya firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kehidupan, melekat di dalam diri kita, tertanam di dalam hati kita. Itu memang kata firman itu harus betul-betul direnungkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan kan suka, pikiran kita ini kan canggih ya, suka diintervensi oleh hal yang lain. Kita sedang merenungkan firman, misalnya detik pertama, nanti detik ketiga langsung pikiran kita ingat sesuatu, langsung di switch kepada hal yang lain. Nah, merenungkan firman Tuhan, pengalaman saya adalah itu harus dilatih bagaimana firman itu jadi kita harus melatih pikiran kita, ingatan kita untuk merenungkan dan mengingat-ingat firman Tuhan. Kalau enggak, dalam sehari kita bisa memikirkan banyak hal. Nah, tapi keputusan kita untuk mendisiplinkan diri kita untuk ingatnya itu firman Tuhan. Direnungkan, diingat-ingat. Itulah kenapa berkali-kali saya katakan perlunya menghafal firman Tuhan. Supaya kita lebih mudah untuk merenungkannya. Ketika kita memperkatakannya, iman kita timbul. Ketika kita terus mengingatnya dan melatih diri untuk percaya penuh kepada firman, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dengan tinggal diam dan percaya, terletak kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Tadi saya katakan, memang pengetahuan dan pembacaan tentang firman Tuhan itu tidak bisa terlepas dari pengenalan akan Tuhan. Jadi untuk kita ini seperti dua sisi dalam mata uang gitu ya. Jadi kita nggak mungkin percaya kepada Tuhan kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Tuhan dari Alkitab. Nah, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita timbul, lalu kita latih hati kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Jadi yang saya ingin menuntun kita lewat sharing ini adalah, kalau baca firman Tuhan itu betul-betul harus bertekad, harus punya tujuan, saya mau dapat apa nih dari firman Tuhan yang saya baca gitu ya. Misalnya yang saya baca hari ini adalah, sebab Engkau ya Tuhan baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ada banyak hal yang saya kemudian ketika saya merenungkan, melihat bolak-balik firman ini, bahwa Tuhan itu mengampuni, Dia itu penuh setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Berarti Dia itu penjawab doa.
Ayat 7 dari Mazmur 86, pada waktu kesesakan aku berseru kepada Tuhan, sebab Engkau menjawab aku. Ini kembali penegasan bahwa Tuhan itu merespons doa. Pokoknya doa itu direspons oleh Tuhan. Dan diberikan yang terbaik dengan menjawab ya atau tidak. Tidak dengan respons yang berbeda. Yang justru lebih baik dari apa yang kita minta. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tadi saya sudah bacakan. Saya balik ke ayat 86 yang juga saya renungkan gitu ya. Kalau otak saya masih sanggup renungkan, saya bolak-balik membaca ayat yang saya sorot gitu ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Allah Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi sekalipun Tuhan murka, sisi yang ada di dalam Tuhan itu pengennya berdamai. Jadi sebetulnya kalau ngerti karakter Tuhan ya, hati Tuhan, gak ada seorang pun yang akan ragu tentang pengampunan. Karena sifatnya Tuhan itu pengen berdamai sama kita. Keinginannya adalah berdamai, membereskan segala sesuatu, berbalik. Betapa semakin mengagumi dan meyakini Tuhan itu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita mau melihat keselamatan atas jiwa kita, keselamatan atas perkara yang kita hadapi dalam hidup, kemenangan, jalan keluar, pertolongan, takut akan Tuhan. Itulah kenapa kemarin saya agak keras menegur pada RSSP sebelumnya, karena saya prihatin dan perhatian gitu ya. Saya mendesak kita gitu ya, supaya pikirannya itu dasar hidupnya itu firman Tuhan gitu. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ya, saya balik lagi ya ke 84. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang hidup tidak bercela. Tadi dikatakan Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang yang takut akan Dia. Kalau hidup kita kemudian tidak bercela, Tuhan tidak punya alasan untuk menahan kebaikan dalam hidup kita. Lalu balik lagi saya ke ayat sebelumnya, dikatakan bahwa tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Itu di Mazmur 81 ayat 16. Ini saya balik lagi gitu ya. Saya ulang bagikan kepada para sahabat dan juga saudara berkat rohani yang saya dapatkan. Jadi akan berbeda gitu ya. Dari dulu Tuhan tidak pernah samakan orang benar dan orang fasik. Tuhan akan tetap bedakan kambing dengan domba, ilalang dengan gandum. Tuhan akan bedakan orang yang beribadah kepadanya dan yang tidak beribadah. Orang yang takut dan yang tidak takut. Orang hidupnya yang tidak bercela dengan yang memang hidupnya penuh cela. Tuhan akan bedakan umatnya gitu ya. Dengan yang bukan umatnya. Tuhan yang bilang dia nggak bisa bohong. Tuhan tuh nggak bisa bohong dan tak akan bohong. Tuhan bilang kalau umatku akan kuberikan gandum yang terbaik. Madu dengan gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Itu kata Tuhan. Lalu di ayat sebelumnya gitu ya. Saya itu benar-benar sangat dikenyangkan oleh firman Tuhan. Itu yang saya renungkan gitu.
Di Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bagi yang bersih hatinya. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan itu baik kalau kita hatinya tulus, hatinya murni. Ikutin tuntunan firman Tuhan itu kayak apa. Hidupi itu, renungkan itu. Itu yang mestinya diingat-ingat tiap hari. Jadi nggak perlu dengan ketakutan, tapi aman. Yang dikejar adalah perkenanan Tuhan dengan hidup tulus, hidup murni. Tuhan katakan Tuhan baik kepada orang yang hatinya seperti itu. Tuhan menunjukkan keselamatan pada orang yang takut akan Dia. Dia nggak menahan kebaikan kalau kita hidupnya tidak bercela. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan itu nggak bercela. Kita belajar untuk tunduk menjalankan seluruh hidup kita sesuai dengan aturan firman. Firman Tuhan di atas, kita berjalan lurus seperti tuntunan firman itu. Kita menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan itu apa? Beribadah kepada Dia. Setia beribadah kepada Dia. Jadi makanya sampai Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan takut. Karena ada janji Tuhan. Jadi kalau orang sudah hidup dalam firman Tuhan, firman Tuhan direnungkan, diresapi, dihidupi, ditaruh dalam roh hatinya, maka hidup akan menjadi nyaman untuk dijalani. Bahkan ketika masuk masa kesukaran pun, kan Tuhan udah bilang akan dibuat berbeda umatnya. Jadi makanya saya pedih hati gitu ya, kenapa kok kayaknya itu firman Tuhan itu hanya sekedar baca. Karena kalau dihidupi itu akan berbeda atmosfernya. Itu yang saya lakukan dan itu yang saya mau dari setiap orang yang saya layani. Supaya berbeda. Bahwa orang yang percaya penuh kepada Tuhan itu berbeda dengan orang dunia. Bahkan termasuk dari orang Kristen yang sekedar KTP. Melekatlah dalam firman Tuhan. Sediakan waktu untuk diam di dalam hadiratnya. Karena pada momen itu adalah momen mencari, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru, segarkan tulang-tulang kita. Bahkan yang itu tadi saya katakan, Tuhan akan memberikan pengertian ketika kita berdiam diri. Latihlah waktu, latihlah diri untuk berdiam diri, menantikan Tuhan. Itu kekuatan saya. Dan dari situ saya diberikan banyak pengertian. Ini yang perlu, kenapa saya ulang-ulang. Lalu yang kedua, yang saya mau bagikan adalah apa yang saya dapatkan tadi pagi gitu ya. Ketika saya bangun, ketika berdoa, langsung aja pernyataan ini muncul di hati saya bahwa kejatuhan rohani itu tidak datang sekonyong-konyong. Keruntuhan rohani seseorang itu gak tiba-tiba saja begitu. Misalnya, salah seorang di antara kita berapi-api nih, bersaksi. Walaupun maksudnya ketika kita ya bersaksi, bersemangat gitu ya, tiba-tiba merosot kerohaniannya nggak mungkin. Walaupun ada orang seperti Daud, dia biasa dalam hidup pujian penyembahan, berdoa, berpuasa, tapi bisa jatuh juga dalam dosa loh, karena dosa itu mengintai, mengintip. Tapi soal kejatuhan rohani, keruntuhan itu nggak mungkin tiba-tiba. Yang saya mau katakan waspada. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan sama ketika kita terjatuh, apalagi sampai jatuhnya itu serius gitu ya, menyebabkan luka. Itu tidak gampang untuk kita kemudian bangkit kembali. Kejatuhan rohani juga seperti itu. Dan itu suka nggak disadari sama orang. Mulai dari tidak aktif berinteraksi, tidak aktif, misalnya saya langsung ke aplikasi kita aja ya, nggak aktif berbagi rema, nggak aktif sapa menyapa, nggak aktif untuk ayat hafalannya, nggak aktif kalau memang dia perlu berbagi gitu ya, nggak ambil bagian. Lama-lama nanti kerohaniannya itu akan secara nggak disadari nyaman dengan itu, terus bahkan terjun bebas sampai dia sadari bahwa dia nggak ada api lagi. Saya melihat itu di antara kita. Dan berkali-kali saya katakan bahwa sadari bahwa kita ini terus berada dalam gelanggang pertandingan iman. Gelanggang pertandingan rohani.
Kita nggak lihat secara fisik, tapi kita ini sedang bertanding. Keselamatan yang kita terima daripada Tuhan, pondasi firman Tuhan itu kita perhatikan bagaimana kita membangunnya. Apakah di atas emas, di atas perak, di atas kayu atau jerami. Artinya apa? Kita dalam mengikut Tuhan, setelah kita terima keselamatan, kita berkomitmen mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita bangun ketaatan kita, konsistensi kita, kesetiaan kita, semangat kita, ketekunan kita dengan kualitas seperti apa. Dan saya udah lihat orang-orang yang memang membangunnya di atas jerami itu tumbang dan sudah jauh daripada api yang membuat dia semangat dalam mengikut Tuhan. Saya sudah menyaksikan itu. Bahkan orang-orang di antara kita yang setia, yang bersemangat gitu ya. Mereka yang bahkan dalam pengetahuan saya bukan orang yang aktif di gereja, bukan aktivis, bukan pelayanan, bukan yang berdiri di mimbar gitu ya, bukan yang aktif melayani dalam pandangan kita secara umum, tapi apinya terjaga, kesetiaannya teladan, konsistensinya itu menjadi kesaksian. Kita akan menjadi heran gitu ya. Oh, ini kelihatannya rohani, kelihatannya dia itu dulu punya karunia. Ini kan melayani di gereja lokal gitu ya. Tapi nggak jadi jaminan tentang kualitas bangunan kerohaniannya. Kalau masih ada api, yang saya mau katakan bangkit. Nanti nggak kerasa, semakin jauh terperosok kerohaniannya, kesetiaan, konsistensinya, api semangatnya, dan menjadi semakin sukar untuk bangkit kembali. Lebih mudah seseorang yang baru mengambil komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan, dia mengalami kasih mula-mula. Itu lebih mudah untuk berlari daripada orang yang pernah mengalami kasih mula-mula tapi kemudian mengalami kemerosotan bahkan kejatuhan rohani untuk bangkit kembali. Ada penuduhan lah, ada rasa bersalah lah, ada penyesalan lah, ada rasa malu lah. Yuk bangkit. Ingat kita ini sedang bertanding dalam pertandingan iman. Dan oleh proses dari waktu ke waktu akan dipisahkan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang murni hatinya. Itu yang nanti akan tetap menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Itu yang saya hidupi, itu yang saya pikirkan, itu yang saya mau lalui dalam hidup ini. Ketika dengarkan kabar kematian seseorang, terlebih orang yang kita yang dekat dengan kita, entah itu teman atau keluarga, selalu mengingatkan kita bahwa betapa fananya hidup. Udah gak ada lagi dianya. Kita pun akan sampai ke sana. Memang kita semua tidak mati kata Alkitab kalau pengangkatan ada. Tapi kecenderungan kita pakai patokan yang umum aja deh. Bahwa kita kan akan berlalu. Bangunan apa yang kita akan presentasi di hadapan Tuhan nanti. Selalu ingat itu. Turut prihatin kalau ternyata perkara-perkara yang duniawi menggeser gairah kita dengan Tuhan. Kita menjadi kehilangan api. Kita seolah-olah berada dalam gelanggang pertandingan, padahal kita sudah jauh tertinggal. Dan salah satu resep yang saya bagikan, salah satu tips yang saya bagikan, praktek hidup yang saya bagikan adalah tadi, makan firman itu banyak-banyak. Dan jangan tinggalkan saja begitu. Berusaha untuk menambahkan lagi pengetahuan, menambahkan lagi
pondasi lagi gali terus dari firman itu, latih diri untuk selalu terkoneksi dengan firman, aminkan itu, latih untuk percaya, dan berikan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan benar-benar tanamkan itu di dalam hati kita, Tuhan tambahkan pengertian. Nah, orang-orang yang berdasar pada firman ini, yang saya yakin akan sampai kepada kekekalan. Jangan menukarkan semangkuk kacang merah dengan hak kesulungan. Jangan menukarkan hal yang sementara, yang sebentar. Itu kan menggambarkan kesementaraan. Kacang merah yang dimakan sebentar dibuang di jamban. Jangan meninggalkan kehilangan janji Tuhan yang besar, yang menyediakan puji-pujian, kemuliaan, upah, mahkota, kekekalan, Yerusalem baru yang lantainya terbuat dari emas, yang rumah-rumah yang megah. Hadirat Tuhan. Jangan pernah tukarkan itu dengan hal-hal yang kedagingan. Hanya orang yang sudah terbuka mata rohaninya, yang terus memandang kekekalan sebagai yang utama. Seperti Abraham yang selalu memandang tanah perjanjian sebagai utama. Paulus juga begitu. Memang hanya sedikit. Bapak Ibu, hanya sedikit. Dan kita akan terus diproses. Dan tinggal yang sedikit. Yang berakar itu yang nanti bersama-sama. Bukan dia yang kelihatannya rohani, kelihatannya punya karunia, kelihatannya dia aktif pelayanan. No. Tetapi yang di dalam batinnya kuat. Dan mempercayakan hidupnya pada firman. Percaya kepada Tuhan, terus mau mengajar, diajar, terus mau haus dan lapar akan firman Tuhan. Terus melakukan bagiannya. Saya sungguh berharap sharing motivasi ini membuat kita sadar, bangkit kembali. Tapi pilihan tetap ada di tangan kita. Dia mau tetap fokus pada dunia, tetap mengasihani diri sendiri, tetap kompromi pada dunia, pada dirinya, silahkan. Bagian saya sudah saya lakukan. Saya berikan sharing, saya berikan motivasi, saya doakan. Pilihan kan tetap di tangan kita masing-masing. Ini saja yang saya mau bagikan pada kita. Kiranya diperhatikan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Raja